Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini, insya Allah kita melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia dan kita akan belajar tentang mengenal jenis-jenis kalimat. Mempelajari kalimat dalam bahasa Indonesia, sebenarnya dari kelas sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang seperti apa itu kalimat dan apa itu jenis-jenisnya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita kembali mengulangi pelajaran-pelajaran tersebut. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat banyak sekali ragam kalimat, di antaranya yang pertama adalah kalimat berita, kemudian kalimat tanya, ketiga kalimat perintah, 4 kalimat ajakan, kalimat permintaan, kalimat pasif, aktif, dan masih banyak ragam kalimat dalam bahasa Indonesia yang lainnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Nah, kalimat berita ini ada yang mengandung kalimat positif maupun kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini lebih menyatakan kepada kalimat-kalimat yang nanti di dalamnya terkandung kata tidak. Nah, berikut adalah contohnya. Saya membeli baju. Dio membantu ibunya di kebun. Nah, untuk contoh nomor 1 dan 2 ini adalah contoh kalimat berita positif. Nah, ketiga, Firza tidak masuk sekolah hari ini. Nah, untuk yang poin nomor 3 ini adalah contoh dari kalimat berita negatif. Nah, di sini terlihat ada kata tidak. Firza tidak masuk sekolah hari ini. Yang kedua adalah kalimat tanya. Apakah kalimat tanya? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ada beberapa ciri dalam kalimat tanya. Yang pertama adalah menggunakan intonasi naik. Kemudian yang kedua menggunakan kata tanya. Ketiga diakhiri dengan tanda baca. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada di slide yang berikutnya. Di dalam bahasa Indonesia, kita memiliki 7 kalimat pertanyaan yang ini umumnya digunakan untuk mengawali sebuah kalimat tanya. Yang pertama adalah apa. Apa ini fungsinya digunakan untuk menanyakan benda-benda, keadaan, perbuatan, dan segala hal yang berkaitan dengan hal yang sedang dibahas. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini adalah contohnya, contoh dari kalimat pertanyaan menggunakan kata apa. Apa agamamu? Kalimat tanya yang kedua adalah siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Contohnya adalah, siapa nama ibu dari Nabi Muhammad? Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kapan ini umumnya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya adalah, kapan terjadi perang Badar? Berikutnya, kata tanyanya adalah di, ke, dari mana. 3 kata ini sama-sama menanyakan tempat atau lokasi suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya adalah, di mana letak Masjidil Aqsa? Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan suatu sebab atau alasan. Nah, contohnya, mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah?
Baik, untuk kata tanya berikutnya adalah berapa. Berapa ini digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa jumlah Asmaul Husna? Yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan kejelasan suatu hal atau cara. Contohnya, bagaimana cara Umar bin Khattab mengatasi wabah di Syam? Yang ketiga adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuai keinginan penutur atau penulis. Nah, ada beberapa ciri khusus dari kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintah biasanya diawali dengan kata kerja. Kedua, tidak memiliki subjek. Dan yang ketiga, diakhiri dengan tanda baca seru. Nah, contohnya adalah sholatlah tepat waktu, berbaktilah pada orang tuamu. Nah, dua contoh ini sudah mewakili adanya ciri-ciri kalimat perintah tersebut. Ya, sholatlah ini adalah menunjukkan kata kerja. Nah, di kalimat sholatlah tepat waktu ini tidak ada subjek. Nah, terakhir dari sholatlah tepat waktu ini diakhiri dengan tanda baca seru. Demikian juga untuk contoh kalimat yang kedua, ini juga memenuhi unsur-unsur dari ciri kalimat perintah. Mungkin 3 kalimat ini saja yang kita bahas hari ini. Untuk kalimat-kalimat berikutnya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.